Shalom, perkenalkan nama saya Alice Imana Angelita Paurio. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agama dan antropologi budaya. Yang pertama, isi kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan juga diartikan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang masih hidup yang tidak mempunyai kebudayaan. Tidak dipungkiri juga bahwa kebudayaan selalu berubah sesuai dengan perubahan manusia dalam masyarakat, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak menyadari perubahan yang terjadi. Isi kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang memberikan jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk atau berupa sistem pengetahuan, nilai pandang hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Ada unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan. Tahap pertama disebut unsur-unsur kebudayaan yang universal dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat kekotaan yang besar dan kompleks. Unsur-unsur universal itu yang sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini. Ada terbagi 7 unsur-unsur universal. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian. Dan yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Yang kedua, bagaimana kebudayaan itu terwujud? Saya berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai norma peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama, wujud ideal dari kebudayaan sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada dalam kepala-kepala atau dengan perkataan lain dalam alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan pola hidup manusia dalam masyarakat. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial mengenai lakukan berpola dan manusia itu sendiri. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, apakah beda antara adat kebudayaan dan peradaban? Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik adat, istiadat, bahasa, perkasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Peradaban adalah memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan pemukiman, perbandingan dengan budaya lain. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Secara lengkap, wujud itu dapat disebut adat tata kelakuan,
karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Yang keempat, apakah peranata kebudayaan? Peranata kebudayaan adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Peranata atau lembaga kemasyarakat merupakan terjemahan langsung dari istilah asing atau social institution, karena pengertian lembaga lebih menunjukkan pada suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak. Perihalnya adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu. Peranata adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat. Di bawah ini akan dicantumkan suatu daftar dari beberapa puluh peranata kebudayaan yang digolongkan ke dalam 8 kelompok dengan memakai 8 kebutuhan hidup manusia sebagai prinsip penggolongan, atau tentu kebutuhan hidup manusia itu ada lebih dari 8, tetapi di sini saya cantumkan 8 hanya sebagai ilustrasi. Yang pertama, peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kerabatan. Yang kedua, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta dan benda. Yang ketiga, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia. Yang keempat, peranata-peranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia. Yang kelima, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan rasa keindahannya, dan untuk rekreasi. Yang keenam, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Yang ketujuh, peranata-peranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok. Yang kedelapan, peranata-peranata yang mengurus kejutaan jasmaniah dan dari manusia. Materi yang kelima, apakah sistem nilai budaya? Sistem nilai budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pedoman perilaku manusia dalam hidup yang konkret, terlihat dalam tata kelakuan. Dari sistem ini, budaya termasuk norma dan sikap yang dalam bentuk abstrak tercermin dalam cara berpikir dan dalam bentuk konkret terlihat dalam perilaku anggota masyarakat. Sebagai bagian adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan, sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri pada individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu ini sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sekian dari materi agama dan antropologi budaya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.